Gimana kalau ada tawaran sewa kos yang kayaknya terlalu murah buat jadi kenyataan? Ternyata beneran nagih harga yang jauh lebih mahal dari uang. Cerita yang bakal kita bedah kali ini asalnya dari sebuah utas viral di X yang ngebawa kita ke sebuah kos angker di Malang dengan rahasia yang lebih gelap dari apapun yang bisa kamu bayangin. Coba deh bayangin, kamu dapat kamar kos, udah lengkap sama wifi, listrik, bahkan dapat makan malam gratis sebulan sekali. Cuma Rp500.000. Kedengerannya kayak mimpi kan? Nah, justru itu masalahnya. Itu bukan mimpi, tapi jebakan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, gimana semua ini berawal? Semuanya dimulai dari sebuah iklan kos yang kayaknya tuh jadi jawaban doa buat setiap mahasiswa. Pemiliknya, sepasang suami istri, Bu Asri dan Pak Wiro, kelihatannya ramah banget. Kelihatannya ya, awalnya. Kalau dilihat di atas kertas sih, tempat ini sempurna, sewanya murah, fasilitas lengkap, pemiliknya baik. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang ganjil. Anak mereka, Rian, yang kelihatan pucet dan ringkih banget. Katanya sih, uang sewa yang murah itu sengaja dipasang buat bantu biaya pengobatan Rian. Sebuah alasan yang mulia, atau cuma kedok aja. Disinilah masuk tokoh utama kita, Yamin, seorang mahasiswa dari Jogja yang ngerasa dapat jackpot. Buat dia, kos ini udah paling bener. Tapi, semua itu berubah waktu temennya, Bobby, datang main. Bobby ini punya kelebihan, dan dari pertama kali dia nginjekin kaki di kos itu, dia langsung tahu ada sesuatu yang sangat-sangat salah di sini. Puncaknya tuh terjadi di malam pertama Bobby nginep. Yamin mimpi, dia lihat Bobby lagi gali tanah, nguburin mayat. Anehnya, pas bangun, Bobby cerita mimpi yang hampir sama persis. Mereka berdua gali kuburan, tapi yang ditemuin adalah pocong dengan wajah Bobby sendiri. Gimana bisa dua orang mimpiin hal yang saling nyambung dan seseram ini? Mimpi buruk itu ternyata baru pemanasan. Setelah malam itu, dinding-dinding kos yang tadinya terasa nyaman, sekarang kayak mulai bisik-bisik. Teror yang sebenarnya baru aja dimulai. Efeknya langsung kerasa. Bobby tiba-tiba jatuh sakit. Badannya lemes kayak energinya disedot. Tiap malam, lorong kos jadi rame sama suara langkah kaki misterius. Ironisnya, di tengah suasana yang makin mencekam ini, narasumber kedua kita, Lena, malah baru pindah masuk. Dia sama sekali nggak tahu bahaya apa yang nungguin dia dan kakaknya, Ben Hur. Bobby, yang feelingnya makin nggak enak, nggak bisa diem aja. Dia samperin Yamin dan Lena, ngasih peringatan serius. Pesannya jelas banget, cabut dari sini, secepatnya. Pertanyaannya, apa mereka dengerin? Dan sekarang kita sampai di momen kuncinya. Sebuah acara makan malam yang harusnya jadi syukuran, tapi malam itu, menu yang disajikan justru jadi awal dari terungkapnya sebuah kutukan mengerikan. Jadi, ada acara rutin makan malam akhir bulan. Katanya sih syukuran dari Bu Asri buat kesembuhan Rian. Menunya rawon. 10 anak kos plus Bobby, ngumpul bareng. Mereka nggak sadar kalau mereka itu tamu kehormatan dalam sebuah ritual. Waktu semua orang lagi asyik makan rawon, cuma Lena yang sadar ada yang aneh. Bu Asri sama Pak Wiro yang punya rumah sama sekali nggak nyentuh dagingnya. Mereka cuma makan sayur-sayuran. Kenapa ya? Apa yang mereka tahu soal makanan yang mereka sajikan itu? Kecurigaan itu langsung jadi kenyataan pahit. Setelah dipaksa-paksa sama Yamin, Bobby akhirnya nyobain sesendok kecil rawon itu. Reaksinya instan, brutal. Dia langsung muntah hebat, mukanya pucat pasi, terus lari keluar. Seolah-olah badannya secara naluriah nolak racun yang baru aja masuk. Malam itu belum selesai. Waktu Lena balik buat ngambil handphonenya yang ketinggalan, dia lihat pemandangan yang gak bakal dia lupain. Bu Asri lagi dorong troli piring kotor, tapi bukan ke arah dapur. Tujuannya adalah gudang tua di tengah kebun pisang yang habis itu langsung dikunci rapat-rapat. Apa yang disembunyiin di dalam sana? Karena penasaran, temennya Lena, Rina, nekat nyelinap balik. Dia nemu celah di dinding gudang dan ngintip ke dalam. Apa yang dia lihat adalah jawaban dari semua misteri itu. Sosok pocong raksasa lagi nunduk, ngejilatin sisa-sisa rawon dari piring-piring kotor. Makanan itu ternyata sesajen. Rasa penasaran itu harganya mahal. Pagi-pagi besoknya, Rina nggak keluar-keluar kamar. Pintunya terpaksa didobrak. Di dalam, mereka nemuin dia udah nggak bernyawa. Mukanya biru, mulutnya kebuka kayak mau teriak, tapi nggak ada suaranya. Kengerian di kos itu akhirnya menelan korban pertamanya. Kematian Rina jadi pemicunya. Panik menyebar dan satu persatu penghuni kos langsung kabur.
Ironisnya, niat mereka buat nyelamatin diri justru malah menyegel nasib teman-teman mereka yang masih tinggal di sana. Yamin, Lena, dan Ben-Hur adalah yang terakhir coba kabur. Tapi udah telat, mereka disergap, dibius. Pas sadar, mereka udah dalam keadaan terikat. Di depan mereka ada Bu Asri, tapi topeng ramahnya udah lepas, diganti sama tatapan dingin seorang pemuja iblis. Oke, sebelum kita lanjut, ada satu kata kunci yang harus kalian tahu buat ngerti semuanya. Sukma. Dalam kepercayaan Jawa, sukma itu jiwa, inti dari kehidupan. Dan saat itu juga, mereka sadar, selama ini, sukma mereka lah yang jadi uang sewa sebenarnya di kos itu. Disitulah Bu Asri akhirnya buka kartu. 30 tahun yang lalu, keluarganya dibantai. Dalam keputusasaan, dia dan suaminya bikin perjanjian sama iblis pocong. Dealnya simpel, kehidupan baru dan seorang anak, Rian. Harganya, Rian bisa hidup dengan memakan sukma dari 10 anak kos. Tapi ada aturannya. Kalau jumlah penghuni kurang dari 10, iblis bakal datang nagih pembayaran tunai, 4 nyawa manusia. Dan karena anak-anak kos yang lain udah pada kabur, jumlahnya sekarang kurang dari 10. Waktunya bayar utang. Iblis itu datang nagih 4 nyawa. Bobby jadi korban pertama. Mayatnya disembunyiin di gudang. 3 korban berikutnya, ya, Yamin, Lena, dan Ben-Hur. Tepat pas eksekusi mau dilakuin, Rian tiba-tiba muncul. Di momen itu, dia sadar kalau napasnya selama ini dibeli dari penderitaan orang lain. Beban itu terlalu berat buat dia. Dia milih buat mengakhiri hidupnya sendiri. Hancur lihat anaknya tewas, Bu Asri ikut bunuh diri. Seketika perjanjian itu lunas, 4 nyawa udah dibayar, Bobby, Pak Wiro yang udah tiada, Rian, dan Bu Asri. Yamin, Lena, dan Ben-Hur emang berhasil selamat dari maut. Tapi ceritanya nggak mati bareng para korbannya. Malah sebaliknya, cerita ini lahir kembali jadi sebuah legenda urban yang sekarang menghantui dunia maya. Semua ini kan berawal dari utas viral akun @kelanara_studio. Sekarang, lokasi asli kos di Malang itu katanya jadi destinasi wisata horor. Dan gak lama lagi, kisah ini bakal diabadikan di layar lebar lewat film yang judulnya Rego Nyowo, yang artinya harga sebuah nyawa. Judul yang pas banget ya. Kisah kos berdarah ini ngingetin kita kalau kadang-kadang cerita paling serem di internet itu bukan fiksi. Ini bikin kita mikir deh, lain kali kalau kita baca sebuah utas horor yang viral, jangan-jangan kita lagi baca sebuah pengakuan. Berapa banyak tragedi nyata yang sebenarnya sembunyi di baliknya?